Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26 masih diselimuti oleh kekhawatiran. Tapi Lily harus bisa. Seperti kata Rion, Lily tidak sendirian. Lily punya kuasa lebih untuk melawan sekarang. Kau tahu hatiku sakit melihatmu seperti ini, Love. Jika kau merasa seperti ini lagi, kau harus langsung memberitahuku, meneleponku. Jika Bianca tidak memberitahu, aku tidak akan pernah tahu dan kau akan sendirian terus. Berjanjilah untuk memberitahuku setiap kali kau seperti ini. Pinta Rion. Lagi Lily mengangguk, karena rasa takut berlebih dan juga panik. Lily tidak lagi bisa berpikir apa-apa, bahkan untuk sekedar menelepon Rion. Sekarang, istirahatlah. Kau butuh itu agar kau bisa kembali tenang. Aku akan ada di sini menemanimu. Aku tidak akan kemana-mana. Rion menciumi wajah Lily, mata, hidung, pipi, dahi, memberikan afeksi sayang agar pikiran gadis itu teralihkan. Rion terus menenangkan kekasihnya itu, memeluknya dan tak henti mengelus punggung dan kepala Lily. Rion tidak bicara apapun, dan hanya menemani Lily cukup lama. Namun kepalanya sudah menumpuk satu hal yang sepertinya luput dari perhatian pria itu. Tapi setelah hari ini, Rion dapat menyimpulkan, ada orang yang mencari Lily dan berusaha menemukan gadis itu. Entah dengan alasan apa dan tujuan apa, tapi Rion harus segera mencari tahu. Rion bersumpah akan menemukan orangnya. Netra aquamarin Rion terus memandangi gadis yang kini telah lelap dalam buaian tidur. Butuh waktu cukup lama untuk Lily mendapatkan ketenangannya kembali. Rion bahkan tidak sampai hati melihat betapa ketakutannya gadis itu. Akibat trigger trauma masa lalu sang gadis yang masih terus menghantuinya. Rion menarik selimut untuk menutupi tubuh kekasihnya dengan sempurna, mengusap kepala gadis itu lembut. Bisa Rion lihat betapa sembab mata gadis itu setelah menangis berkali-kali. Mencoba untuk menghilangkan rasa takut dan panik berlebihnya, Rion membantu tanpa protes. Tahu kalau gadis itu membutuhkan support ketika dalam keadaan di luar kendali. Untuk Rion, ia bahkan tidak bisa membayangkan jika dirinya menjadi Lily dan bisa tetap waras. Ini menunjukkan kalau gadis yang menjadi kekasihnya itu lebih kuat dari apa yang Lily pikirkan. Setelah yakin kalau Lily telah lelap dalam tidur dan tenang, Rion melangkah meninggalkan kamar gadis itu. Membiarkan sang gadis istirahat tanpa gangguan apapun. Ia yakin setelah gadis itu bangun nanti, Lily akan jauh lebih baik. Rion, bagaimana keadaan Lily? Tanya Bianca yang langsung menghampiri Rion ketika pria itu keluar dari kamar sang gadis dan menutup pintu. Dia sedang tidur sekarang, sudah lebih tenang. Jawab Rion seraya berjalan menuju ke ruang tengah. Bianca mengikuti Rion, terlihat jelas wanita itu masih diselimuti oleh kekhawatiran akan keadaan Lily. Karena bagaimanapun untuk Bianca Lily bukan lagi orang asing, melainkan sudah menjadi bagian dari keluarga. Terutama setelah banyak hal yang dilakukan oleh gadis itu untuk Lorenzo, terutama untuk Bianca dan si kembar. Sebenarnya ada apa? Dante kini buka suara yang bertanya saat melihat Rion telah duduk di sofa. Ia mengalihkan perhatian yang sebelumnya bermain bersama para bocah, kini ikut duduk di sofa.
Bianca pun ikut duduk. Ia sendiri juga penasaran apa yang terjadi dengan Lily. Tentu bukan hal sepele setelah melihat gelagat Lily tadi. Rion menatap Dante dan Bianca, lupa kalau Dante pun belum tahu tentang yang terjadi pada Lily di masa lalu. Ia ingat kalau Dante pernah melakukan background check terhadap Lily di awal pertemuan dengan sang gadis lebih dari 4 bulan lalu, namun tidak banyak yang ditemukan. Lily punya trauma yang parah, kata Rion akhirnya, memutuskan untuk memberitahu mereka berdua. Mungkin dua orang ini bisa membantu Lily jika traumanya kambuh ketika Rion tidak ada di sisi sang gadis. Trauma apa? Tanya Bianca, serius mendengar apa yang barusan adiknya itu katakan. Rion bungkam sesaat, rasanya berbagai emosi bergejolak dalam dirinya. Ketika mengingat apa yang pernah ayah Lily ceritakan dulu kepada Rion. Kini Rion mengerti sesakit apa perasaan ayah Lily ketika tahu hal mengerikan itu terjadi para putrinya. Rion yang hanya mendengar dan melihat bekas kejadian melalui trauma gadis itu saja, sudah tidak kuat. Ia tidak bisa membayangkan sehancur apa Robert waktu itu. Rion, katakan apa yang terjadi pada Lily sampai dia punya trauma. Dante buka suara ketika ia melihat Rion terdiam. Tahu kalau pria itu berat untuk mengatakan sesuatu tentang Lily yang Dante dan Bianca tidak tahu. Kau pernah mencari informasi tentang Lily dulu. Tapi tidak menemukan apapun selain informasi tentang ia kuliah dan kerja, benar? Rion melihat Dante, agar pria itu paham dengan baik sebelum Rion mengatakan titik masalahnya. Benar, aku sudah mencari informasi tentang Lily, bahkan menggunakan 2 hacker unggulan kita. Tapi tidak menemukan informasi selain dari masa dia kuliah. Konfirmasi Dante, itu karena Lily menghapus semua jejak dirinya sebelum kuliah. Sekolah, tempat tinggal, kota, teman-teman, semuanya ia hapus hingga tanpa jejak. Dan dengan kemampuannya di bidang cyber seperti yang kalian sudah tahu. Hal itu sangat mudah untuknya, kata Rion. Kenapa dia menghapusnya? Apa ada masalah yang terjadi padanya selama masa yang dia hapus itu? Tanya Bianca luar biasa penasaran, tapi tidak ada sedikit pun kecurigaan dan pikiran buruk tentang gadis itu. Lagi, Rion seolah berat mengatakan alasan trauma gadis ini. Ia salut kepada Robert yang bisa menceritakan semua hal mengerikan itu dengan sangat tenang kepada Rion dulu. Tolong beritahu, apa yang terjadi pada Lily? Pinta Bianca dengan bersungguh-sungguh. Rion menatap Dante dan Bianca. Netra aquamarine itu berkaca-kaca sudah. Hingga Rion akhirnya mengatakan yang ingin mereka berdua dengar. Lily pernah menjadi korban pelecehan ketika di sekolah. Dia dilecehkan oleh pria-pria di sekolahnya, ditelanjangi dan divideokan. Dan disebarkan ke internet dan beberapa orang di sekolah. Mendengar apa yang Rion katakan, Dante dan Bianca membeku di tempat. Air muka tak percaya dan marah terlihat jelas di wajah mereka berdua. Hal yang tidak pernah mereka duga akan dengar. Ia mengira gadis itu menjalani hidup yang biasa seperti gadis pada umumnya. Di luar dari kemampuan luar biasanya dalam dunia cyber dan komputer. Namun mendengar hal itu, seperti seseorang meninju ulu hati mereka berdua. Rion menceritakan apa yang terjadi secara detail kepada Dante dan Bianca.
Persis seperti yang diberitahukan ayah Lily ke Rion tempo hari. Bagaimana hal mengerikan itu bisa terjadi? Hanya karena Lily menolak pernyataan cinta teman sekolahnya yang terobsesi dengan Lily. Bagaimana para pria itu melecehkan Lily dan mempermalukannya di depan banyak pria. Walau beruntung gadis itu belum sempat ternodai oleh para bajingan itu. Karena mereka ditemukan oleh para guru ketika mendengar keributan di gudang sekolah. Lily sempat kehilangan alasan untuk hidup dan beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya. Ayahnya satu-satunya yang mendukung dan membantu Lily saat itu. Gadis itu hancur. Dan apa yang terjadi meninggalkan trauma luar biasa untuknya. Sebelum bersama denganku, Lily bahkan begitu menjaga jarak dengan pria. Bahkan berusaha keras untuk tidak saling bersentuhan. Ada beberapa hal yang dapat membangkitkan traumanya, dan hari ini ada hal itu terjadi. Seseorang mengirimkan pesan yang menanyakan tentang dirinya yang berasal dari kotanya dulu. Dan itu membuat Lily panik, ketakutan, dan teringat lagi kejadian dulu. Jelas Leon, Bianca tidak bisa mengatakan hal apapun setelah mendengar kenyataan barusan tentang Lily. Ia menutup mulutnya dengan tangan, air mata telah mengalir turun. Ia tidak tahu kalau Lily mendapatkan hal mengerikan tersebut. Bianca yang sesama perempuan bahkan hanya dengan mendengar cerita Rion saja. Dirinya tidak bisa membayangkan jika dirinya menjadi Lily. Kini ia bisa mengerti kenapa Lily bisa ketakutan dan panik hingga mengurung diri seperti tadi. Lily yang malang, kenapa hal seperti itu sampai menimpamu? Tangis Bianca pecah sudah setelah mendengar keseluruhan cerita tentang Lily dan traumanya. Begitu pula dengan Dante, ia hanya diam sejak tadi. Namun amarah dan rasa kasihan begitu kental dalam dada pria itu. Semenakutkan apa hidup gadis itu hingga saat ini setelah kejadian itu. Jujur Dante tidak pernah menyangka kalau gadis itu memiliki pengalaman mengerikan tersebut. Di mana hilang sudah harga diri Lily sebagai perempuan. Walau gadis itu masih terselamatkan sebelum hal lebih parah terjadi. Dan jika sampai Lily saat itu benar-benar ditiduri oleh para bajingan itu. Pastilah Lily tidak akan pernah mau melanjutkan hidup seperti sekarang. Dante mengira kalau menghilangnya data gadis itu ketika remaja adalah karena Lily pernah melakukan tindak kriminal ataupun hal berbahaya lainnya. Tidak pernah menduga kalau ternyata menjadi korban pelecehan. Aku harap kalian berdua bisa membantu Lily setelah ini ketika aku tidak ada. Dia hanya perlu ditemani ketika triggernya terpicu seperti tadi. Jangan biarkan dia sendirian, karena itu akan membuatnya semakin tenggelam dengan pikiran dan ketakutannya. Pinta Rion. Dengan ini ia bisa sedikit lega. Karena ada orang lain yang tahu dan akan siap membantu saat gadis itu butuh. Bianca mengangguk, tentu ia akan membantu Lily kapanpun gadis itu butuh. Dante, siapkan pertemuan dengan Daniel Wellington. Katakan aku butuh bantuannya. Perintah Rion, kau serius mau bertemu dengan pria itu? Kau lupa terakhir kali bertemu dia menodongkan ke kepalamu? Ucap Dante tidak setuju akan perintah Rion kali ini. Karena ia tahu dengan sangat pasti kalau Rion dan Daniel tidak pernah memiliki hubungan baik sejak dulu. Keduanya selalu bertentangan. Tenang saja, dia tidak akan melakukannya.
Karena dia akan mendapatkan bayaran di luar dugaan dia, kata Rion santai. Seluruh hal yang akan ia lakukan dan berkaitan dengan pria bernama Daniel ini telah sempurna di dalam kepala Rion. Dante menghela napas dan hanya menyetujui keinginan dari Rion. Tahu kalau pria itu tidak akan berubah pikiran jika sudah menetapkan keputusan. Namun Dante penasaran, hal apa yang Rion inginkan dari Daniel? Seorang polisi yang paling ditakuti dan terkenal di San Francisco hingga beberapa provinsi sekitarnya. Lucas dan si kembar kini memandangi Lily yang tertidur di sofa, berbisik-bisik dengan suara masih terdengar jelas. Lucas, Arthur, Arabella, jangan ganggu Lily, biarkan dia tidur, kata Bianca dari dapur saat ia melihat 3 bocah itu berdiri di samping sofa. Dengan niat ingin membangunkan Lily yang tertidur pulas. Tapi aku mau main dengan Lily, Auntie, kata Lucas, mengerucutkan bibirnya ketika ia tidak dibolehkan untuk membangunkan gadis kesayangan bocah itu. Kalian kesini sebentar, suruh Bianca kepada 3 bocah itu. Tanpa ada perdebatan, 3 bocah itu mendatangi Bianca yang berdiri di ambang pintu dapur. Bianca berjongkok untuk menyejajarkan tubuhnya dengan anak-anak kecil di depannya ini, lalu berkata, Lily habis bekerja semalaman dan dia belum tidur. Bukankah Lily juga sudah menemani kalian sejak pagi? Jadi biarkan dia tidur dan istirahat, jika tidak nanti Lily akan sakit dan tidak bisa bermain dengan kalian lagi. Lily sakit, Lucas langsung terkejut. Jika kau membangunkan Lily sekarang, maka Lily akan sakit. Jadi kalian bertiga main dan jangan berisik, oke? Bianca mencoba membuat ketiga anak ini mengerti. Oke. Jawab mereka bertiga serempak. Bianca mengelus kepala 3 bocah itu sebelum akhirnya mereka kembali ke area bermain mereka di ruang tengah. Melihat Lily yang tertidur pulas, wanita itu mengambilkan selimut dari lemari dan menyelimuti Lily agar tidur gadis itu semakin nyenyak. Bianca bersyukur karena Lily telah pulih dari trauma yang menderanya 3 hari lalu. Terkejut ketika gadis itu dapat pulih seolah tidak terjadi apapun. Tepat ketika gadis itu bangun di pagi harinya lusa kemarin. Benar kata Rion kalau Lily itu lebih kuat daripada yang gadis itu sendiri pikirkan. Ketika Bianca sedang sibuk di dapur dengan mencoba membuat kue kering, seperti yang beberapa kali Lily ajarkan dan berhasil, ia mendengar suara pintu utama terbuka. Buru-buru Bianca meninggalkan aktivitasnya dan berjalan menuju ke pintu masuk. Dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati siapa yang datang. Mom, Dad, kenapa tidak memberitahu kalau kalian akan datang? Bianca terkejut setengah mati ketika mendapati kalau orang tua dirinya dan Rion datang berkunjung ke sini. Halo, sweetheart, bagaimana kabarmu? Ucap pria parubaya dengan usia telah lewat dari setengah abad, mendekati Bianca dan memeluk gadis itu erat. Pemilik Lorenzo sebelum Rion dan ayah dari adik kakak tersebut, Ferdinand Lorenzo. Dad, I miss you. Aku sangat baik sekarang. Raut wajah bahagia Bianca ketika ia dapat berjumpa dengan sang ayah. Setelah hampir setahun sejak terakhir kali bertemu. Kau terlihat jauh lebih baik dibanding saat terakhir kita bertemu, baby. Ucap sang ibu, Alice Lorenzo.
Ia memeluk Bianca erat seperti yang dilakukan oleh Ferdinand sebelumnya. Senyum Bianca merekah sempurna, senang dengan kehadiran dua orang paling berharga dalam hidupnya ini. Aku mendengar suara anak-anak bermain. Apakah Lukas punya teman bermain baru? Tanya sang ayah ketika mendengar gelak tawa dari 3 bocah yang bermain di ruang tengah. Bianca memang belum memberitahukan kalau kepada orang tuanya, kalau si kembar telah ditemukan dan pulang sejak 2 minggu lalu. Ia ingin mengejutkan orang tuanya di akhir bulan nanti niatnya, dengan membawa si kembar datang ke kediaman Ferdinand dan Alice. Tapi sepertinya hal itu akan terjadi lebih cepat di sini. Aku belum memberitahu kalian. Niatnya ingin memberi kalian kejutan akhir bulan nanti. Tapi kalian berdua sudah datang ke sini terlebih dahulu. Arthur dan Arabella sudah kembali. Mereka sudah pulang sejak 2 minggu lalu. Beritahu Bianca penuh senyum. Bersambung.